mempersiapkan diri. Tahun ini baru datang Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bapak Ibu, Saudara-saudari, yang datang malam hari ini 18 orang. Kalau Bapak Ibu tidak percaya bisa hitung. Yang laki-laki ada 10 termasuk dengan saya. Yang perempuan ada 8. Saya biasa mengawali ceramah itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, minta supaya tempat yang di depan yang kosong-kosong itu diisi. Supaya apa? Supaya kelihatan rapi. Kalau tempat yang kosong itu diisi, bagus tidak? Bagus tidak, Bapak Ibu, Saudara-saudari? Kalau di tempat saya, bikunya sudah ngomong sampai 2 kali, 3 kali begitu, berarti itu tanda-tanda, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tanda-tanda apa? Umatnya diminta untuk maju supaya jelas. Apakah di sini ada satu ketentuan yang tidak tertulis, tempat duduk depan hanya untuk orang-orang tertentu? Ada tidak? Ya. Oh, ini perlu perhatian khusus. Coba tempat yang depan itu diisi dulu. Tidak usah takut dengan saya. Karena apa? Saya tidak gigit, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya juga tidak nakut-nakuti. Coba Mas Marsudi maju, sampean dengar tidak? Kalau seperti ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kalau dilihat bagus tidak? Nyaman tidak? Kalau seperti tadi dilihat bagaimana? Pusing ya. Kalau ini dilihat itu endang, enak dipandang. Kalau tadi endang, enak dipandang, saudara-saudari. Harus mempersiapkan diri, harus biasa dengan gaya ini. Jadi tolong kalau ada acara Bapak Ibu, Saudara-saudari, tolonglah yang datang duluan duduk di depan. Saya pun datang belakang, duduk juga di depan. Mengapa? Kalau saya datang belakang, duduk di belakang sana, tidak jadi ceramah, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jauh-jauh dari Jawa Tengah ke sini, kalau umatnya, aduh, duduk di sini, di sana, kelihatannya bagaimana? Yang di luar saja, yang kelihatan saja, Bapak Ibu, Saudara-saudari, susah untuk diatur, apalagi yang dalamnya. Mohon maaf saya sampaikan seperti itu. Kalau tersinggung ya, terimalah karmamu. Nah itu. Ya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita ini datang, bertemu, bergaul di mana saja, pengennya yang baik-baik, mengharapkan yang bagus-bagus. Yang tidak bagus tidak kita harapkan. Inginnya kan dikenang, dihargai, dihormati, dicintai. Mengharapkan saya secara pribadi, mengharapkan umat itu rukun, damai, tentram. Tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, tidak ada masalah, jangan bikin masalah. Hal-hal baik dimunculkan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mohon untuk duduk seperti ini, kira-kira merasa nyaman tidak? Atau merasa tersinggung? Wah, Bante datang-datang, sekali-kalinya baru sekali sudah ngatur-ngatur umat Palembang. Ngatur umat PSS. Saya kira tadi ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, PSS, pada ngomong PSS ini apa? Permainan apa? Saya kira Persatuan Sepak Bola. Kalau tambah I, PSSI. Saya kira PS ya permainan itu, game itu. Ternyata apa? Pusdiklat, Sikadama, Sriwijaya. Ya memang di Palembang ini pusat kerajaan Sriwijaya, konon katanya menurut ahli sejarah. Nah, di sini kita juga harus membuat sejarah. Pusdiklat
Sikadama Sriwijaya ini membuat sejarah. Kalau di awal siang tadi saya katakan dengan Ibu, Bu, kalau rumahnya Sang Buddha ini tambah besar bagus ya Bu ya. Ibu katakan bagaimana? Bante, umatnya di sini sedikit Bante. Ibu tidak tahu, yang tidak tampak itu banyak loh. Yang tidak tampak, yang ikut acara ini banyak saudara-saudari. Kalau kita membangun Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita membangun jangan berpikir 10 tahun yang akan datang, tetapi berpikirlah 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang. Bisa saja yang datang kali ini 18 dengan saya. Sebentar lagi saya jamin ada yang datang. Percaya silahkan, tidak percaya Anda tunggu. Kenapa? Ya, menurut hemat saya pasti ada yang nambah lah saudara-saudari. Entah siapa yang datang saya tidak tahu juga. Kita berpikir berharap umat Buddha itu rukun, damai, tentram, tidak ada masalah, saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Yang tua dianggap sebagai orang tua, yang muda dianggap sebagai anak, yang datang lebih awal dikatakan senior, yang datang belakangan disebut junior. Yang lebih muda dianggap sebagai adik, yang agak tua sedikit dianggap kakak. Sehingga apa? Merasa nyaman dengan keluarga Buddhis. Jangan merasa, wah ini Romo ya harus duduk paling depan, apa-apa bagiannya paling depan, gini-gini, ini yang tidak Romo, tidak seperti itu. Janganlah merendahkan, karena masing-masing mempunyai potensi Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk maju, untuk berkembang. Untuk maju berkembang itu tidak hanya cukup satu orang saja, tidak hanya cukup dua orang saja, tapi perlu kerjasama. Bersatu kita teguh, bercerai ya kita jalan sendiri-sendiri. Nah, kita harus mengerti, harus paham itu. Agama Buddha bisa berkembang, bisa jaya kalau umat Buddha berjaya, kalau umat Buddha itu rukun. Nah, apa yang membuat dikenang, dihargai, dihormati Bapak Ibu Saudara-saudari? Ada hal-hal yang apabila dipraktekkan, dikembangkan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan menjadikan persatuan dan kesatuan, saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Di dalam Saraniya Dhamma Sutta, Sang Buddha menyampaikan, ada hal-hal yang apabila dipraktekkan itu membuat kita merasa nyaman, merasa damai, merasa dihargai, merasa disayangi. Yang pertama-tama, Bapak Ibu, Saudara-saudari, hendaknya kita itu mengembangkan cinta kasih lewat pikiran. Berpikir dengan pikiran penuh dengan cinta kasih. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu, Saudara-saudari, tadi barusan praktek meditasi cinta kasih, walaupun sebentar, mengharapkan semua makhluk bahagia. Kalau mengharapkan semua makhluk bahagia, tidak ada perkecualian. Misalnya, semoga semua makhluk berbahagia, kecuali musuh saya, tidak ada. Oh, semoga semua makhluk bahagia, kecuali itu loh Bante, saya itu tidak senang kalau lihat orang itu. Mungkin saja Bapak Ibu lihat saya juga gitu. Semoga semua makhluk bahagia, kecuali Bante. Saya biasa duduk di belakang, Bante ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Datang-datang ngatur-ngatur saya, duduk disuruh di depan. Memangnya Bante tentara atau apa? Bukan. Saya bukan tentara, tapi saya lebih senang kalau melihat seperti ini, Bapak Ibu. Saya berpikir apa? Kalau seperti ini, oh umatnya kok rapi ya, berarti yang lain juga rapi. Tapi kalau duduknya seperti tadi, ya entah sedikit atau banyak berpikirnya apa? Ini umat tempat duduk di depan kok tidak diisi. Jangan-jangan depan itu untuk makhluk halus. Kan selanjutnya ada apa? Ada prasangka buruk.
ada prasangka buruk, ada kecurigaan lah. Jangan ada prasangka buruk, jangan ada dusta di antara kita, kan begitu loh. Nah, ini harus dimengerti. Berpikir dengan pikiran penuh cinta kasih, mengharapkan semua makhluk berbahagia. Apakah makhluk yang tampak maupun yang tak tampak, yang besar ataupun kecil, yang panjang, pendek, ataupun yang dibalik itu semua kita harapkan berbahagia. Kita harapkan semua makhluk bahagia. Kalau kita mengharapkan semua makhluk bahagia, tentu secara otomatis Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita juga mengharapkan kita bahagia. Karena apa? Dengan kita mengharapkan mereka berbahagia, terbayang-bayang kalau teman kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita tersenyum bahagia. Coba kalau kita doakan yang jelek-jelek, kita doakan, kita harapkan yang jelek-jelek, apa yang terjadi? Ya mukanya orang jelek itu bagaimana? Kalau marah-marah, jengkel itu bagaimana? Seringkali Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang-orang mengatakan, oh meditasi cinta kasih, praktek cinta kasih itu kecil Bante. Itu untuk anak-anak sekolah minggu. Kami ini sudah dewasa Bante, sudah Romo Pandita, sudah senior Bante, menjadi umat Buddha sudah lama Bante. Mosok meditasi cinta kasih Bante. Ya vipassana lah Bante. Vipassana bisa dimulai dari cinta kasih juga. Nah ini kita harus mengerti, pancarkan cinta kasih kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Kepada binatang-binatang pun juga demikian, kepada anak juga demikian. Anaknya diharapkan bahagia, keluarganya diharapkan bahagia, murid-muridnya diharapkan bahagia, guru-gurunya juga diharapkan bahagia. Saya sering memberi nasihat kepada umat-umat yang berdagang, yang sering mengeluh begini, Bante, toko baru tidak baik-baik saja, Bante, tidak baik-baik sayang. Ini bagaimana ya Bante, sepi, cobalah Anda pancarkan cinta kasih, sudah kok Bante, tapi belum datang kok Bante. Ya lagi saudara. Karena apa? Dengan pemancaran cinta kasih itu orang akan datang, makhluk-makhluk lain juga akan datang, merasa nyaman dengan diri kita. Tidak hanya bangsa manusia, bangsawan juga ikut. Tahu bangsawan? Apa? Bangsawan itu bangsanya hewan. Saya pernah, waktu saya samanera, Bapak Ibu Saudara-saudari, samanera di satu tempat, di Ciapus, di tempatnya Bante Subala Ratano Mahatera. Pagi-pagi meditasi cinta kasih. Di sana pengawalnya Bante Subala itu banyak sekali, sangat banyak sekali. Saya meditasi begini, semoga semua makhluk berbahagia. Begini. Ya macam. Tiba-tiba saudara ada anget-anget di sini. Saya tidak buka mata. Diam aja. Kok ini ada lagi, ada lagi. Ternyata apa? Yang datang itu anjing, anjing kecil-kecil. Mungkin saya ini dianggap mungkin kasur. Itu karena praktek cinta kasih. Anjing juga tahu kalau kita tidak nyaman, pikiran kita tidak nyaman, tidak mau dekat-dekat dengan kita, apalagi manusia. Orang yang dipenuhi dengan kegelapan batin, dengan kemarahan, dilihat saja tidak enak. Dekat-dekat hawanya panas. Makanya kalau ibu, bapak, saudara-saudari mau berantem, marah-marah, cepat-cepat ke kamar mandi. Untuk apa? Kepalanya diguyur dengan air. Kalau satu gayung belum beres, dua gayung. Tapi sekarang jarang pakai gayung Bante, pakai shower Bante. Ya 2 jam diguyur terus. Nah, supaya apa? Pikirannya tenang, pikirannya penuh dengan cinta kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kembangkan cinta kasih di mana saja. Pada saat kita belum tertidur, pada saat berdiri, berjalan, atau duduk, cobalah pancarkan cinta kasih. Mau buka usaha, pancarkan cinta kasih. Ketemu siapa saja, pancarkan cinta kasih. Paling tidak senyum.
Paling tidak bisa senyum. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa senyum? Bisa senyum? Coba. Oh benar, ya bisa senyum ya. Berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari hidup. Masih bisa senyum kan bisa hidup tuh ya. Mengembangkan pikiran cinta kasih kepada siapa saja, kemana saja pancarkan cinta kasih. Bahkan orang yang galak sekalipun, kalau kita pancarkan cinta kasih, lama-lama juga akan luluh. Akan luluh. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya dihargai, dicintai, disayangi dengan penuh cinta kasih, mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ini bukan iklannya TVRI, menjalin persatuan dan kesatuan. Itu bagaimana? Yang kedua adalah berucaplah dengan ucapan yang penuh cinta kasih kepada siapa saja, di mana saja, kepada yang muda, yang sebaya, yang lebih senior. Kalau dikatakan tua banyak yang tersinggung. Kalau dikatakan, oh ibu sudah tua ya, sudah lama tidak ketemu kok tambah tua, tidak senang ibu-ibu. Apalagi bapak-bapak sama saja. Ibu-ibu, bapak-bapak itu paling senang kalau dikatakan, oh ibu kok kelihatan masih muda, baru 40 ya, padahal sudah 60. Wah bangga, senang. Benar tidak? Coba kalau ketemu-ketemu langsung, ibu kok sudah tua, umur 65 ya, baru 45 begitu. Wah besok-besok gini, saya tidak mau ketemu Bante itu. Termasuk di dalamnya harus hati-hati kalau berbicara tentang badan jasmani untuk kaum perempuan. Kaum perempuan paling tidak suka dikatakan gemuk, walaupun badannya memang, saya tidak ngomong, lanjutkan ya. Saya mempunyai cara untuk menyampaikan hal itu, umatnya tidak merasa sakit hati, tidak merasa tersinggung atau marah. Kalau sudah lama, terus umatnya kok mekar ke samping, dengan ungkapan cinta kasih saya katakan bagaimana? Oh ibu bagaimana kabarnya, sehat? Oh iya sehat Bante, baik. Baik, saya lihat ibu itu kok tambah seger. Tambah seger, tambah makmur. Oh iya Bante, padahal seger makmur ya. Kan lebih enak dikatakan begitu toh ya. Kaum perempuan itu ya, saudara-saudari, paling senang kalau dikatakan awet muda, langsing, dan lebih beruntung lagi itu makan banyak badan tetap langsing. Nah, bedanya orang gemuk sama orang kurus, apa Bapak Ibu, saudara-saudari? Sama-sama makan, tapi ada bedanya. Orang gemuk makan tempat, orang kurus makan Romo, jangan begitulah. Ya kan begitu toh ya. Jadi kalaupun menegur, cobalah dengan penuh cinta kasih. Kalau mengharapkan maju, tolong maju. Alangkah indahnya kalau Bapak Ibu maju, begitu toh ya. Kalau minta ini digeser, ya, saya biasa kalau dengan anak wihara saya katakan begini. Oh, kalau misalnya dimasakkan, terus masakannya itu kok garamnya agak banyak, saya sengaja makan. Wah, enak ini, enak Bante, enak. Enak lagi sebenarnya ya, kalau tidak seperti itu. Kalau tidak begitu bagaimana? Nanti setelah saya makan, kamu nanti teruskan ya makan ini, enak. Asin ya Bante? Tidak. Ini karena tempat kita ini kan dekat dengan laut, banyak pabrik garam ya, ada rumah kurcaci. Nah, itu garam murah, jadi mungkin saja Anda kasih agak banyak, besok-besok ya tolong dikurangi. Kalau tidak begitu, saya juga kadang-kadang ya makan gitu, anak wihara kan masak juga toh ya. Kadang-kadang gini. Tidak terasa, saya juga diem saja. Senyum-senyum makan enak. Biar umatnya seneng, anak wihara juga seneng. Ya ibu-ibu wihara yang masak suka. Apa yang terjadi? Kenapa Bante? Kurang apa? Oh, lebih sedap lagi kalau besok ditambah garam. Saya ini tidak sakit loh ya.
kok ini tidak terasa apa-apa. Ya, kan begitu toh ya. Coba kalau dikatakan kata-kata kebun binatang, ibu-ibu sudah masak, ibu-ibu sudah ngirim dana makanan, dimarah-marahin. Makanan apa rasanya seperti ini? Tidak enak dimakan, harusnya dikasih yang kaki 4 itu. Ini kasih kita. Besok tidak mau datang loh ya. Saya ada pengalaman, ada punya murid. Dulu waktu belum jadi biku punya murid. Itu ada anak kelas 5 atau kelas 6 SD. Latihan masak sayur bening di rumahnya. Bapaknya itu begitu makan katanya Pak, rasanya ndak enak. Istrinya dipanggil, Bu, ini masakan apa? Kok ndak enak begini? Pak, pelan-pelan. Si ibu sampaikan, Pak, pelan-pelan ngomongnya. Kenapa? Ora enak. Pak, ini yang masak anak perempuanmu itu. Bapak harus ngomong, ini enak. Nanti kalau ketemu anakmu, Pak, siapa yang masak? Nanti kan saya, Pak. Nggak enak, Pak. Oh, enak, Nak. Besok masak lagi ya. Menumbuhkan semangat. Ucapan yang baik itu, ucapan yang penuh dengan cinta kasih itu menumbuhkan semangat, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tidak menghancurkan. Bullying itu menghancurkan. Kalaupun gemuk jangan dikatakan gemuk, katakan makmur, seger kan lebih seneng toh. Kalau ada yang salah, alangkah baiknya kalau itu diubah. Itu lebih nyaman. Kalau di tempat saya ada ini apa? Sarang laba-laba misalnya tidak dibersihkan. Saya kalau negur marah-marah juga tidak ada gunanya. Saya katakan begini, apalagi kalau misalnya ini ya, habis dipoles terus bersih, kok sarang laba-labanya banyak. Cara yang paling gampang untuk mengingatkan umat-umat atau karyawan wihara bagaimana? Rasa-rasanya wihara ini dicat bagus, dipoles bagus ya. Tidak ada dulu itu, tidak ada ukiran rangkaiannya itu ya seperti itu. Sekarang ini kok ada batiknya ya. Ini memang batik lasem atau gimana? Tapi batik lasem kok enggak warna-warni. Nah, nanti anak wihara, oh kotor ya Bante. Oh iya. Kalau kotor diapakan Mas? Oh dibersihkan Bante. Sama kalau rumput-rumput di wihara itu tinggi-tinggi, saya katakan bagaimana? Wah, rumputnya kok hijau, bagus banget ini. Ini mau dibiarkan, mau disayur atau diapakan? Pasti anak wihara ngerti. Tapi kalau kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik diucapkan, apa yang terjadi saudara-saudari? Marah-marah bisa tidak mau datang lagi umat-umat. Jadi cobalah berucap yang baik-baik, penuh dengan cinta kasih, menasehati dengan penuh cinta kasih. Kalaupun jengkel dengan suami, katakan Bapak itu ganteng, tapi akan jauh lebih ganteng, jauh lebih baik kalau Bapak tidak selebor. Kan begitu toh. Kalau ibu-ibu dandan ya, ibu-ibu kalau pergi ke wihara kemana saja dandan tidak? Berhias tidak? Kalau bapaknya buru-buru ngomong, Bu, sudah atau belum? Belum, Pak. Ibu itu loh ya, tidak berdandan pun sudah cakep, saya senang. Ibu-ibu nanti gak senyum begitu. Benar enggak? Nah itu cara mengingatkan. Jangan sampai seperti kasus di tempat lain, ITC 2 tahun yang lalu, saya ketemu umat Jakarta. Tidak permisi, tidak apa, tidak selamat pagi Bante atau bagaimana langsung. Oh Bante, sekarang Bante pipinya tembem ya, seperti bakpao. Aduh, saya mau balas, ndak enak, diem sakit hati. Akhirnya apa? Balas dengan bijak bagaimana? Oh iya, ini berarti makan enak, tidur nyenyak, kemana-mana bisa, dananya banyak. Tiap hari ibu kirim dana makan, umatnya langsung diem. Karena apa? Tidak pernah kirim dana makan juga. Langsung dikatakan Bante pipinya tembem, gemuk sekarang. Saya gini, aduh, jadi biku itu kok ya memang repot. Gemuk dibilangi, kurus dibilangi. Kalau gemuk katanya apa? Bante kok gemuk-gemuk makannya banyak ya, pipinya kok tembem. Kalau kurus katanya apa? Bante kok kurus, makannya kurang enak ya, umatnya ngirim kurang banyak. Hah? Serba repot toh ya? Ya, termasuk kalau umat-umat bertanya,
Bante suka makan apa? Itu resiko untuk para biku. Untuk saya resiko. Kalau saya ditanya Bante suka makan apa, saya tidak berani jawab. Karena apa? Kalau saya katakan saya suka makanan ini, makanan A, B, C atau D, seminggu di sini itu terus. Benar. Saya tidak ngomong suka ini, suka itu. Tapi umat perhatikan pasti begitu. Di tempat lain saya pernah, saudara-saudari, pertama kali ngisi di tempat itu, saya dijemput di bandara, begitu perjalanan makan, oh Bante makan ini, oh maaf ya, yang lain saja. Begitu sampai di wihara, warta beritanya apa? Bante Pia suka makan ini, doyan ini. Besoknya seminggu, makan itu, kasih itu lagi. Satu meja itu separuh lebih makanan yang sama. Kira-kira pusing tidak? Umatnya penuh cinta kasih, tapi kami pusing tiap hari lihat itu. Mudah-mudahan di sini tidak. Yang saya katakan bagaimana? Ya, saya bisa makan, apa saja bisa makan. Hanya saya tidak bisa makan ini dengan catatan saya alasannya apa? Alasan kesehatan. Tapi mohon maaf, saya tidak minta loh ya. Jangan sampai di sini, wah Bante Pia ke sini minta ini, minta itu, sengsara juga. Karena apa? Warta berita ya berseliweran di mana-mana, di medsos di mana, itu tidak baik juga. Berucap dengan ucapan cinta kasih dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan guru, dengan murid, dengan Bante, dengan siswa-siswanya. Berharap yang baik-baik saja. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau itu tidak seperti itu. Kan seperti itu. Lebih baik seperti itu. Oh, kalau datang ke wihara, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau pakai celana panjang. Itu kan mengingatkan dengan penuh cinta kasih. Saya pernah punya pengalaman, kenal umat, kenal baik. Kalau saya ke Jakarta juga sering jemput, sering antar kemana-mana. Suatu saat datang ke wihara, sekeluarga itu pakai celana pendek. Anak wihara itu sebenarnya tahu, tamu itu tidak boleh pakai celana pendek. Tidak boleh pakai celana pendek. Datang ke wihara tempat saya, kalau ngomongnya, Bante saya mau main-main, langsung ditolak. Oh saya mau main-main, mau lihat-lihat, tidak diterima. Pakai celana pendek juga tidak diterima. Nah ini dikiranya kenal dengan saya, tidak enak kalau ditolak, diterima. Sampai di depan kuti, di parkir, ada parkiran depan kuti, ada pohon nangka, saudara-saudari. Itu pohon nangka sedang berbuah, belum tua, dikasih karung gitu, kasih sarung ya, supaya apa? Tidak diserang oleh lebah dan lain sebagainya, supaya baik. Lah umatnya ini dengan tidak merasa bersalah begini, Bante itu apa kok dibungkusi begitu putih-putih? Oh itu nangka, biar awet, biar aman, tidak diganggu hama. Itu loh lihat ya, nangka yang tidak punya perasaan, tidak punya rasa malu, itu pakai baju utuh. Masa saudara Anda datang ke sini pakai celana pendek? Ini bukan mall, bukan tempat wisata, bukan pantai. Maaf Bante, maaf. Ya, besok tolong untuk tidak diulang lagi. Enak toh dengar seperti itu? Kan dia ingat-ingat sekeluarga. Sejak saat itu kalau datang ke wihara, pakai yang rapi. Ada umat yang lain yang datang, tapi bukan umat Buddha. Itu dikasih tahu, tidak boleh pakai celana pendek gini-gini. Kalau pakai celana pendek, tidak bisa masuk, ngeyel. Masuk toh boleh. Saya mau ketemu bantainya. Ketemu saya. Anak wihara sudah capek, ilmunya tidak sanggup untuk meladeni tamu yang bawel itu. Apa yang terjadi? Ketemu saya.
Bante, boleh tidak kalau pakai celana pendek begini-begini, lihat-lihat. Saya katakan, kalau sekarang saya izinkan Anda pakai celana pendek, mungkin 5-10 tahun, lama-lama orang ke wihara cuma pakai daleman. Lama-lama tidak pakai apa-apa. Kembali ke zaman prasejarah. Datang ke wihara, ke tempat ibadah, bertamu itu pakai pakaian yang sopan. Ketemu guru agung itu juga pakai pakaian yang sopan. Mosok ketemu pejabat Anda pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu, pakai jas, baju batik. Ke tempat ibadah kok pakai celana pendek. Iya ya Bante, maaf Bante. Itu cara mengingatkan, tidak usah marah-marah. Termasuk kalau punya karyawan, karyawannya itu belum cerdas, belum pandai ya. Tidak tahu belum pandai kalau bahasa sini apa. Nah, dikasih tahu, ndak ngerti-ngerti. Ndak usah dimarah-marahi terlalu bagaimana. Kamu ini kok pinternya kok belum dapat bagian toh. Kan sama saja toh maksudnya. Tapi caranya kan yang berbeda. Dikasih tahu kok ini ya, ndak didengarkan. Ndak enak toh ya. Oh, coba saya ulangi lagi. Sudah dengar? Sudah. Coba Ibu, Bapak maju ya. Maju baik tidak? Baik Bante. Bisa tidak? Bisa Bante. Belum dilakukan. Kalau tempat yang di depan diisi bagus tidak? Lama-lama duduk rapi toh. Lama-lama duduk rapi ya. Duduk di depan toh ya Bu ya. Besok kira-kira bisa duduk seperti ini tidak? Bisa tidak? Hati-hati lo ya. Anda yang berjanji, jangan pula engkau yang berjanji, engkau yang mengakhiri lo ya. Jangan pula engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari lo ya. Ingat, janji adalah utang. Kalau tidak dilakukan, besok ditagih, saudara. Tolong ya, tolong dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Besok tetap rapi begitu. Tunjukkan umat-umat ini, PSS ini, Pusdiklat Sikadama Sriwijaya rapi-rapi. Ya. Ingat, syukur-syukur besok duduknya begini lagi. Ibu yang di depan siapa gitu. Romo yang mimpin lagi besok. Ya, besok jam berapa mulai? Sama, saya sampai setengah 8 ngisi ya. Karena saya ada Zoom dengan Wandani ya. Seperti itu. Tolong ya. Tolong Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Duduk yang rapi. Saya tidak usah sampaikan lagi. Tolong ya duduk di depan gitu ya. Dengar ya Bapak Ibu? Bisa mendengar? Bisa paham? Tahu? Syukur ya. Berucap dengan ucapan yang penuh dengan cinta kasih. Yang ketiga, supaya rukun, supaya damai. Bertindak dengan tindakan yang penuh cinta kasih. Menggunakan badan jasmani ini untuk berbuat baik. Jangan menggunakan badan jasmani untuk berbuat yang tidak baik. Kalaupun sudah punya cucu, Romo Pandita sudah punya cucu belum? Belum. Cucu keponaan? Nah, ada. Kalaupun gemes dengan cucu, dengan anak, mungkin pipinya kok tembem, jangan terus gini, ih bocah kok lucu, hihi. Bocahnya nangis, kakeknya apa? Ih lucu, cucunya lucu, nangis loh ya. Jangan gunakan seperti itu. Lebih baik dibelai daripada dipukul. Lebih baik dirangkul daripada dipukul. Menggunakan badan jasmani untuk berbuat baik. Untuk menolong, untuk membantu. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Kalau tidak bisa menolong, jangan mengambil. Jangan membuat kerugian. Bisanya apa di wihara, bantu di wihara. Bisanya apa membantu, mendukung untuk berbuat baik. Badan jasmani ini digunakan untuk berbuat baik. Misalnya menyiapkan air minum, menyiapkan tempat duduk, itu kan berbuat baik dengan penuh cinta kasih. Kalaupun menyerahkan makanan juga sambil senyum, jangan marah-marah, jangan sambil melotot, kan begitu kan? Saya perhatikan kok umat-umat itu yang bakti itu kalau menyerahkan makanan, kalau berbuat baik itu dengan sepenuh hati, dengan penuh perhatian. Beda dengan yang marah-marah, yang tidak dengan sungguh-sungguh itu gerundel juga, marah-marah juga ya.
kasih ngerjakan apa saja juga gludak gluduk supaya enggak cocok temennya, terus supaya minggir bantainya. Ah, jebrok. Wah, lah ya enggak begitu. Penuh dengan cinta kasih, meletakkan apa saja juga dengan cinta kasih. Termasuk punya barang juga dirawat dengan penuh cinta kasih. Punya HP, taruh dengan baik, ditaruh begini, jangan jebrok. Oh, enggak apa-apa Bante, nanti rusak beli lagi. Iya, kalau pas punya duit. Kalau enggak punya duit bagaimana? Enggak bisa juga toh. Ya, ini dengan penuh cinta kasih. Kerjakan dengan penuh cinta kasih. Bakti, termasuk dengan pasangannya, digandeng dengan penuh cinta kasih. Jangan sampai istrinya digandeng orang lain. Jangan sampai pacarnya digandeng orang lain. Jadi kemana-mana ya digandeng. Biar mesra, kemesraan itu janganlah cepat berlalu. Gitu. Ibu-ibu kalau ini apa ke mall sering dengan bapak-bapaknya enggak? Bapak-bapak sering dengan ibu-ibu, dengan nyonya ke mall bareng? Itu harus bapak-bapak harus gandeng ibu. Jangan sampai ibu tidak digandeng, nunjuk itu mahal Pak. Ini ya, digandeng dengan penuh cinta kasih. Mesra, semakin tua semakin mesra. Bapak ibu saya berapa tahun yang lalu, usia sudah 80 lebih, bapak sudah 90-an lebih. Itu bagaimana? Kalau foto saya datang ke rumah, nengok saya katakan, Pak foto Pak, Bapak rukun Bante, enggak berantem, enggak, sudah tua, ya ngapain berantem Bante? Oh berarti waktu muda berantem, oh ya enggak juga Bante. Coba kalau Bapak itu rukun, coba kalau foto ibu digandeng beneran. Ada umat ketemu saya tuh ya mesti ngomong ini loh Bante, suami saya, istri saya ini begini-begini, susah dikasih tahu. Saya kerjain. Coba kita ke atas bareng-bareng ya, ke kebun sana bareng-bareng. Coba ya, saya pengen tahu ya, Anda kan dekat dengan saya. Iya Bante, coba istrinya digandeng beneran. Saya foto, saya kirim ke anaknya. Anaknya ngomong apa? Bante seumur-umur mama papa enggak pernah begitu. Sama Bante kok ya ikut aja disuruh gandeng-gandeng. Nah itu kita harus mengerti, mengembangkan cinta kasih lewat badan jasmani. Ya termasuk membantu, mendukung, menyokong itu kan dengan penuh cinta kasih. Supaya rukun yang selanjutnya Bapak Ibu, Saudara-saudari, supaya rukun adalah mau berbagi. Tadi Ibu siapa yang pagi tadi sudah menjawab pertanyaan saya? Bu siapa, Bu? Bu Aryani, tolong duduk depan, Bu. Depan lagi, Bu. Oh, ini sudah ada yang datang lagi, saya tidak bohong loh ya. Nah, Bu Aryani, tolong Bu duduk depan, Bu. Bawa tempat duduknya, Bu. Belum ada toh Bante yang lain yang minta begitu toh ya? Bu Aryani, sudah ada belum? Yang minta Ibu duduk paling depan lagi. Ibu, ini ya Pak, berbagi baik tidak Bu? Nah, bantu saya bisa ya Bu, berbuat baik bantu saya ya. Ya Bu ya. Ya. Saya sudah ceramah, sudah hampir separuh. Selanjutnya karena Ibu sudah banyak mendengar, Ibu yang melanjutkan bagaimana? Ini tidak bullying ya Bu ya, supaya Ibu saya ingat, Ibu itu kan tadi, oh yang baik dimunculkan, yang tidak baik dihilangkan, begitu toh 4 usaha benar tadi. Ibu kan jawab toh ya. Lah, Ibu dengarkan lagi. Kalau suatu saat saya lupa atau yang lain ada yang ceramah, Ibu ceramah ya. Ganti saya ya. Kalau di India itu nehi mau loh Bu. Ya. Ya, saya cuma minta Ibu duduk depan, tidak minta untuk ceramah. Karena apa? Saya jauh-jauh dari Jawa Tengah ke sini, nanti kalau Ibu yang ceramah, nanti Bu Megawati nanti yang marah-marah. Ya. Jadi berbagi. Yang keempat ya, keempat itu berbagi. Berbagi walaupun sedikit, apakah itu makanan, apakah itu kesempatan, apakah yang lain-lainnya, hendaknya berbagi. Di dalam organisasi kita juga hendaknya berbagi.
hendaknya juga berbagi. Punya sedikit kasih sedikit, punya banyak kasih. Kalau punya banyak kasih sedikit namanya oh sama ternyata ya. Jangan sampai jadi cerita itu loh punya banyak kasihnya kok sedikit, ilmunya kok cakar macan. Tahu ilmu cakar macan? Tahu ilmu cakar macan? Oh ternyata enggak. Mohon maaf saya tidak berpikir jelek, tidak suka belajar kungfu ataupun pencak silat. Oh di pencak silat di kungfu itu ada jurus cakar macan. Cakar macan berapa cakarnya? Kok tahu? Dan tadi katanya enggak ngerti jurus cakar macan. Cakar macan kan begini toh. Ngambil banyak, tapi apa? Ngasih sedikit. Itu ilmu cakar macan, itu ilmunya orang pelit. Nah ini harus dimengerti. Punya banyak kasih banyak, punya sedikit. Kalau enggak punya bisa membantu dengan cara yang lain. Sering kali saya mendengar umat, saya enggak punya apa-apa Bante, enggak bisa berdana, enggak bisa bantu Bante. Padahal berbuat baik berdana itu tidak selalu dengan materi. Bisa dengan tenaga, bisa dengan ucapan, dengan pikiran. Termasuk tadi Bu Megawati saya bilangi, Bu, kalau rumahnya Sang Buddha, masih ingat ya, dengar ya. Yang lain dengar tidak? Nah, yang tidak dengar berarti tidak datang siang tadi. Nah, itu ketahuan ya. Bu, saya katakan, saya masih ingat. Bu, kalau rumahnya Sang Buddha itu lebih besar lagi, baik tidak? Baik Bante, kalau sebelah itu menjadi milik wihara bagaimana? Ibu katakan begini, saya tidak tahu ibu itu takut dananya keluar atau khawatir ini Bante ini juga sudah besar. Saya katakan apa? Bu, kalau sebelah ini menjadi miliknya wihara, rumahnya Sang Buddha tambah gede, bagus ya. Bagus Bante. Oh ya sadar ini. Berarti ada niat untuk memperluas itu. Terus saya katakan bagaimana? Karena ibu mengatakan umat-umat, Bante itu gangnya sempit begini-begini, susah Bante. Oh gampang, pakai aja jembatan. Artinya apa Bapak Ibu? Saya mengharapkan umat-umat itu berpikir maju, juga berbagi untuk wihara. Wiharanya biar tambah gede, kan begitu toh? Saya berharap kalau saya datang lagi, sebelah dijual. Mau dijual enggak itu? Mau ya? Iya. Saya berharap paling tidaklah wihara ini sebesar tempat saya. Kalau bisa sebesar tempat saya juga di sini nyaman. Sekarang pun saya nyaman. Tapi kalau lebih besar lagi, lebih nyaman lagi. Kalau wiharanya besar, bisa berbagi banyak. Kalau wiharanya kecil, agak susah, saudara-saudara. Kalau di tempat saya sebagai biku juga berbagi. Tidak hanya berbagi ceramah, tidak hanya berbagi dhamma. Kalau Bapak Ibu tadi ada yang dana buah mangga, saya tidak makan. Karena apa? Saya lihat mangga itu sama seperti di tempat saya. Dan lebih banyak lagi. Ya, tidak sombong sih. Tapi memang demikian. Ya, panennya ada kalau 200 dus buah itu apa? Buah per buah apel itu. Nah, saya kalau diminta untuk habiskan anak wihara dengan umat Buddha yang di sana, sakit perut, saudara. Akhirnya apa? Ya saya bukan karena bagaimana, berbagi kepada mereka yang bantu, yang sering bantu wihara, yang memperhatikan wihara, kasih. Sebenarnya apa? Mangga itu kan di sini ya ada, di mana-mana ada. Apalagi kalau dananya banyak beli kan juga bisa. Tapi apa? Umat itu mempunyai kepuasan, kebanggaan dapat kiriman mangga. Saya dengar sendiri umat menyampaikan begini. Waktu dikirimi pertama kali, kirim mangga jauh-jauh dari Lasem ke sini. Lebih mahal ongkosnya. Ibu-ibu sampaikan seperti itu dengan anaknya. Anaknya sampaikan kepada saya. Tetapi setelah makan mangga itu, ibu-ibunya ngomong bagaimana? Ternyata enak ya.
besok minta lagi kepada Bante. Jadi saya tidak kaget kalau umat-umat bertanya dengan saya WA atau telepon, umat-umat yang di Pulau Jawa ya. Kalau di sini saya juga tidak mau kirim, karena apa? Mahal di ongkos. Itu bagaimana? Kalau umat itu bertanya dengan saya WA atau telepon, atau SMS, Bante, selamat pagi, namo buddhaya. Di tempat Bante baru musim apa? Itu bukan musim hujan atau musim kemarau. Itu mereka akan bertanya sesungguhnya, di balik itu saya sudah baca pikiran mereka. Pikirannya apa? Panen apa Bante? Kalau sedang nyaman, saya katakan, oh ini baru pete, oh ini baru mangga, oh ini baru dondong, oh ini jengkol misalnya, oh ini alpukat, oh ini sawo ada, oh ini pisang banyak, oh ini cabe misalnya. Tapi kalau sedang tidak nyaman saya katakan, lah ya musim panas, musim kemarau sama musim hujan. Yang saya maksud bukan itu Bante. Panen apa? Saya jawabnya apa? Bapak Ibu maaf ya, Anda itu merasa nanam di tempat saya tidak, merawat tidak. Kok tanya panen? Maksud saya kalau Bante panen saya mau datang. Waduh ini hukum karma tidak berlaku. Siapa menanam akan panen. Lah kamu tidak nanam mau panen di lasem. Lah sengsara saya yang merawat. Itu bercanda saudara-saudari. Ya tetap kalau ada tamu datang yang saya kenal apa ada ya, ya silahkan saya juga kasih tahu anak wihara, diambilkan jeruk, diambilkan buah apa yang ada, kasih pete, kasih apa. Toh kita makan juga tidak akan habis. Mau makan tiap hari makan pete bisa. Sampai anak wihara bosen-bosen kalau disuruh makan pete katanya apa? Bante pun nggih Bante, sudah ya Bante ya. Cukup Bante, cukup. Bosen Bante ya, wes lah, sudahlah. Berbagi. Orang dihargai itu bukan karena punya banyak, tetapi mau berbagi. Kalau punya sedikit, kasih sedikit. Punya banyak, kasih banyak. Tidak punya, mau ngasih apa? Ya berbuat baik dengan cara yang lain. Walaupun mungkin wajah kita tidak seindah bintang film, artis, tapi kalau kita suka memberi, dicari-cari. Oh dapat bantuan, dapat ini, kasih itu. Pasti diingat. Diingat karena apa? Karena suka berbagi. Lah ini harus dimengerti, harus dipahami dengan jelas. Jadi kemana-mana itu ya harus mengerti seperti itu. Itu dulu ada Bante Mahakacayana, suka berbagi. Bante Mahakacayana kalau di Thailand itu dihargai sekali, selain Bante Siwali. Itu bagaimana? Dulunya beliau sebagai umat itu suka berbagi kemana-mana, dapat apa berbagi. Setelah jadi biku, menjadi biku tidak pernah kekurangan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari suka berbagi, juga tidak akan kekurangan. Tidak harus kaya, saya tidak kaya, saya pas-pasan saja. Saya tidak senang kaya, tidak suka kaya. Cukup jadi biku yang pas-pasan. Ya, pas lapar, pas ada yang kasih makan. Pas perlu jubah, ada jubah. Pas perlu jemputan, ada yang jemput. Walaupun yang jemput Pak Agus, begitu. Iya. Pas perlu apa, ada yang ngasih. Lah itu kan enak. Capteri, ya. Capteri tahu? Dianteri, tidak usah cari. Nah, itu enak tuh ya. Itu karena apa? Buah sering berbagi, tidak usah khawatir sering berbagi tidak punya apa-apa. Berbagi, suka berbagi, pasti dapat lebih banyak. Mereka yang suka berbagi, suka memberi, apakah baik ataupun buruk, mendapatkan lebih banyak. Mendapat lebih banyak. Perlunya Bante makan berapa toh? Saya makan tidak banyak, cuma 1 sendok. Tapi dapatnya berapa? Dapatnya sebanyak tadi, dimakan orang 10, cukup tidak? Lebih. Itu ya, masalah berbagi ini saya pernah katakan dengan ya umat, bukan umat Buddha, pejabat. Ya ada camat, ada dan ramil, ada kapolsek,
Begitu datang ke wihara, saya katakan, Pak, ini saya punya pusaka, Pak. Pusaka tidak sembarang pusaka. Apa Bante? Itu patah. Tapi mereka kan tidak ngerti toh. Saya bilang ini patah, ini pusakanya biku, Pak. Ini tidak sembarangan, Pak. Ini satu tempat ini, Pak, bisa kasih makan orang 100, Pak. Mosok Bante, ada ilmunya? Ada, Pak. Bante, saya diajarilah Bante. Bapak bisa ndak jadi biku? Mau ndak? Waduh, gimana Bante? Bante, saya mau tahu Bante. Itu buktinya kalau dari pusakanya Bante ini benar-benar bisa menghidupi orang banyak Bante. Iya Pak, sebentar ya Pak, saya baca mantra dulu. Saya baca mantra dulu ya Pak ya. Saya diem gitu terus. Namo tassa bhagavato. Saya mau pindah patah hari ini. Tapi karena itu kan sudah janjian dengan umat-umat saya mau pindah patah. Pak, sini Pak, kalau Bapak mau ngerti ilmunya biku, ini pusakanya nanti saya keluarkan Pak. Nanti Bapak percaya syukur, tidak percaya buktikan Pak. Saya pindah patah. Kan dapat makanan banyak. Pak, ini loh, dari satu mangkok ini dapat makanan banyak. Nanti untuk orang semua ini lebih-lebih. Iyalah Bante kalau itu. Itu apa? Ya sekali-kali ya juga harus promosi dengan yang lain begitu. Jangan cuma diem saja. Kan cuma segini aja ta ya. Begitu saya selesai pindah patah, saya makan. Ya umat-umatnya saya persilahkan. Bapak-bapak pejabat saya persilahkan makan. Oh iya Bante makasih, Bante makasih. Istrinya Menteri Agama yang dulu, bukan yang sekarang ini, datang ke wihara, saya persilahkan makan. Tidak mau, katanya, Bante kami buru-buru sudah selesai makan. Bante, Bu, di wihara itu sama seperti di pondok pesantren, karena Menteri Agama yang dulu itu kan pondok pesantren juga toh, anaknya Gus Mbah Kolil Bisri, keponakannya Kiai Haji Mustafa Bisri, itu kan keluarga Bisri. Itu bagaimana? Saya persilahkan makan, nggak berani makan. Saya katakan, tenang aja Bu, di wihara ini, Ibu, ini apa tidak ada yang ngandung, ini apa, babi Bu. Ibu-ibu kalau ngandung, mesti ngandung bayi ya. Saya katakan begitu, beneran Bu, di pondok pesantren, di wihara itu, biku itu seperti Pak Kiai, Mbah Kiai. Jadi murid-murid itu ngalap berkah. Oh iya ya Bante ya, iya. Terus gimana Bante? Kalau Mbah Kiai selesai makan, itu kan santri-santrinya, umat-umat dipersilakan makan, dapat berkah. Oh iya Bante, di wihara juga demikian. Kalau ibu ndak mau makan di sini, ndak dapat berkah Bu. Akhirnya apa? Ya, Nyonya Menteri Agama itu makan dengan anak-anaknya 3 atau berapa yang perempuan itu, anaknya perempuan semua. Ternyata begitu makan ngomong apa anak menteri ini? Mah, ini kalau ada telur mata sapi enak mah, minta telur mata sapi mah. Sama ibu dapur, Bu, ini anak saya malah ngomong gini. Tenang aja, itu ada. Akhirnya ibu menteri masak di situ. Ikut makan juga. Akhirnya apa? Dapat berkah juga toh. Berkahnya apa? Kenyang di wihara. Nah itu berbagi. Berbagi di sini mungkin di tempat lain tidak akan kekurangan. Nah itu harus berbagi. Sudah berapa? Masih kurang berapa? Kalau 4 kurang berapa Pak? Masih sabar tidak? Sabar. Mau menanti? Ya. Atau selesai cukup sampai di sini? Ya saya lebih cepat lebih baik kok. Ya senang saja. Kalau 4 hal itu dilakukan, kalau 4 hal itu dilakukan bagaimana? Nyaman, tentram, tidak khawatir, tidak ketakutan. Yang selanjutnya supaya rukun, damai, tentram, menunjang untuk munculnya persatuan dan kesatuan. Yang kelima adalah mempunyai moralitas yang baik. Paling tidak Pancasila Buddhis dijalankan. Yang pertama apa? Pancasila Buddhis. Ya, pernah membunuh? Bunuh apa?
Jangan sampai umat Buddha itu membunuh atas nama agama Buddha dengan menyebut Sang Buddha. Ada upacarika, nama dan alamat ada pada saya. Itu motong ayam. Istrinya suruh megangi sayapnya sama ini. Suaminya bagaimana? Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa sabe sata bhavantu sukitata. Lah ibu ini datang ke wihara. Pas wihara ada acara masak-masak. Lah saya itu kan kalau di wihara ada acara masak-masak apa, ada acara besar, saya mesti ke dapur bakar hiu apa, nengok umat. Lah saya dengar ibu ini ngomong, "Bapak kemarin tuh pengen daging ayam." Lah pegang ayam, terus digorok, saya disuruh megang. Lah bapaknya gini, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa sabe sata bhavantu sukitata. Saya dengar itu ya, mau ceramah saat itu bagaimana, mau diem ya bagaimana, ngomong bagaimana. Saya tidak tahan, saya keluar. Besoknya saya ketemu lagi. Sampai ini umat Buddha kok ya begitu ya. Mosok namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa sabe sata. Akhirnya apa? Ibunya sering kali saya omongi anaknya itu, saya omongi bapakmu itu enggak pas ya gini-gini. Akhirnya tobat saudara. Mosok namo tassa bhagavato. Nah umat Buddha kalau bisa tidak seperti itu. Ada lagi yang punya pemikiran yang keliru juga. Karena dia juga ya orang tua juga ya. Ya mungkin ilmu damanya juga kurang juga. Kalau motong ayam ngomongnya doanya apa? Ya semoga semua makhluk bahagia. Sekarang saya potong untuk jadi lauk. Mudah-mudahan kamu lahir nanti jadi kambing. Ada benar itu. Yang saya ceritakan ini orangnya sudah meninggal semua. Jadi tidak akan protes. Kalaupun protes dia, saya ceramah begini, paling malam-malam, Bante, kok saya dijadikan bahan ceramah. Kan saya tidak nyebut nama toh. Itu motong ayam katanya apa? Ya semoga semua makhluk bahagia. Sekarang kamu lahir sebagai ayam, saya jadikan lauk. Semoga lahir lagi kamu jadi kambing. Nanti motong kambing, semoga jadi Nah ini kalau sapi nanti jadi apa? Gajah lah bu, mosok sapi sama manusia yang gede. Nah, jangan punya pemikiran yang jelek begitu. Tapi kalau ceramah tentang pembunuhan, saya tidak terlalu berani vulgar kepada kaum nelayan. Karena apa? Umat Buddha juga ada yang nelayan juga. Nah, kalau jangan membunuh, tidak boleh membunuh. Nah, kalau dibalas begini, Bante kalau saya enggak jadi nelayan, enggak ngambil ikan di laut, anak istri kasih makan apa? Bante kasih. Oh ya enggak bisa juga tuh. Saya hanya menyarankan mereka untuk mengimbangi untuk berbuat baik. Menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Umat Buddha kan diajari untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Bahasa umumnya disebut sebagai mencuri. Jangan mencuri apa saja. Bolehnya mencuri hati. Ya. Yang pertama itu tidak boleh membunuh. Yang kedua tidak boleh mencuri. Yang ketiga puas dengan pasangan Anda masing-masing. Tidak selingkuh. Yang keempat, susah tidak? Pantes saja sering berbohong, wong dianggap susah. Coba kalau berpikir gampang, Bante, tidak melanggar. Nah, gosip itu digosok-gosok makin sip. Tambah rame. Kalau orang cuma 2 orang, paling yang diomongkan cuma apa? Tapi begitu 3, 4, 5 tambah rame. Sekarang yang digosipkan apa? Pilkada. Oh menang. Yang menang, oh didukung banyak. Yang kalah, curang. Begitu toh ya. Gosip apa saja sebenarnya tidak berguna itu. Tapi asik. Asik toh ya.
Gosip artis lah. Selain gosip artis, tetangga sebelah beli apa? Gosipkan. Tetangga miskin dibilangnya apa? Oh, kamu sih karena buruknya banyak, makanya miskin. Jadi kaya, digosipkan juga. Dia kaya karena pelit. Kaya diiri, miskin disyukurin. Benar ya? Iya. Jangan bicara yang tidak benar. Gosip. Selain gosip apa? Yang tidak berguna, bermanfaat. Marah-marah. Ucapan yang tidak benar. Pernah gosip? Selesai ceramah begini ada yang gosip juga. Bantingnya ceramahnya tadi lama. Tadi saya kena lagi. Besok kalau gitu saya langsung depan aja. Oh, kalau bantingnya misalnya ceramahnya bagaimana, diomongkan juga di belakang. Benar tidak? Nanti kalau bantingnya suka bercanda, oh bantingnya lucu. Nanti kalau bantingnya bagaimana, oh bantingnya galak, ini hati-hati. Kalau duduk ya, kalau nggak rapi nanti ditegur, bantingnya galak lo ya, gitu. Benar enggak? Benar enggak, Bu? Benar itu. Kadang-kadang, oh ceramahnya bagus, tapi tidak dilakukan juga. Kadang-kadang, oh bantingnya itu ya, kalau ceramah lemah lembut, umatnya ngantuk, ya diomongkan. Ceramah keras-keras, diomongkan. Banyak ketawa, diomongkan. Lah maunya itu seperti apa? Benar tidak? Ya itulah dunia. Nasib, nasib, begitu ya. Ya, selain itu apa? Yang dihindari adalah mabuk-mabukan, menjadi dewa toa, bukan drunken master ya. Nah, dewa mabuk. Ada yang suka mabuk? Ada yang suka minum arak, toa, anggur, whisky? Nah, itu bahaya, bahaya saudara. Oh, saya menghargai orang tua, Bante, minum anggur cap orang tua, Bante. Oh, ada ini apa ungkapan kalau minum ya, minum anggur 1 sloki bikin seger, 2 sloki, 2 gelas kecil, badan anget, 3, lain lagi 4, lain lagi 10 gelas, enggak, sudah roboh. Kalau 6, 7, 8, mabuk, teriak-teriak, enggak waras. Apa kaum Buddha pengen seperti itu? Jangan sampai, wah ini adem-adem Bante, dingin-dingin. Minum sedikit Bante, enggak apa-apa. Awal-awalnya itu sedikit. Nanti kurang, nambah lagi, kecanduan. Nah ini harus dimengerti, jangan sampai dilakukan. Lah tujuannya praktek sila, praktek moralitas itu apa? Supaya batinnya tenang. Kalau meditasi, kalau vipassana ya mencapai nyana-nyana. Kalau meditasi samatha cepat mencapai jana-jana, pikirannya tenang, pikirannya terkonsentrasi, bisa memahami anicca dukkha anatta toh. Lah kalau perbuatannya tidak baik, akibatnya apa? Baru meditasi keinget, tadi saya ngambil barangnya tetangga, saya tadi mukul, marah-marah. Lah itu kan tidak baik. Yang membuat kita aman itu Bapak Ibu, saudara-saudari, bukan pagar yang tinggi, bukan security, bukan juga polisi. Tapi apa? Perilaku pengendalian diri. Beda dengan Bu Megawati. Rumahnya itu lantai 2. Ada satpamnya. Benar enggak? Tapi itu tidak menjamin juga kalau tidak punya pengendalian diri. Karena apa? Bisa juga pagar makan tanaman. Lagunya siapa itu? Yang lahir tahun 70-an, 80-an itu ada lagu pagar makan tanaman. Lagunya Mansur S. Lagu dangdut. Kalau tidak percaya, nanti setelah pulang, kan ada lagu pagar makan tanaman itu. Temennya diminta untuk jaga pacarnya, malah pacaran itu. Nah, itu. Yang menjadikan kita aman kemana saja itu adalah pengendalian diri kita, menjaga moralitas kita. Pengendalian diri itu penting sekali. Kalau moral kita baik,
praktek kita baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, aman, dikenang sebagai orang yang baik, keluarga kita juga dikenang sebagai orang yang baik, dihargai. Sudah berapa? Baru 5 atau ya? Kurang berapa? Kurang 1. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kebijaksanaan. Supaya rukun, damai, tentram, kita harus mengembangkan kebijaksanaan, mengerti hukum kebijaksanaan, mengerti hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Segala sesuatu terjadi karena adanya sebab. Kalau tidak ada sebab, tidak mungkinlah ada akibat. Kalau hal buruk terjadi, jangan menyalahkan siapa saja. Orang yang biadab, hal buruk terjadi, menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain. Orang yang setengah beradab, setengah bijak, kalau hal buruk terjadi, menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan dirinya sendiri. Orang yang beradab, orang yang bijak, hal buruk, hal baik terjadi, terimalah karmamu. Mengerti itu. Kalau kita mempunyai kebijaksanaan, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita harapkan tentu hal-hal yang baik. Kalau 6 hal itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka hidupnya aman, tentram, saling menyayangi, saling menghargai, tidak ada permusuhan, yang ada ketentraman, kedamaian. Sang Buddha sampaikan, waya dhamma sangkara apa madina sampadita. Artinya apa? Segala sesuatu yang berkondisi tidak tetap keberadaannya. Maka dari itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, kembangkanlah, praktekanlah dhamma yang indah pada awalnya, bermanfaat pada akhirnya. Berguna, bermanfaat juga, indah pada awalnya, indah pada pertengahan, bermanfaat pada akhirnya. Nah, ini harus kita kerjakan, harus kita kembangkan. Sekarang ini Bapak Ibu belajar teori. Setelah belajar teori, praktek. Setelah praktek mendapat manfaat. Jelas Bapak Ibu? Paham? Cukup? Nah, ini kalau orang Palembang ditanya jelas, paham, cukup, senyum-senyum saja. Nah, ini saya yang pusing, karena saya belum bisa baca pikiran Bapak Ibu saudara-saudari. Belum mampu baca. Jelas? Paham? Cukup? Ya, kalau belum ditambah lagi besok. Ya kan begitu toh? Saya bicara sudah berapa lama? 1 jam 7 menit. Kalau kebanyakan bagaimana? Ya enggak apa-apa bagi Bapak Ibu, apa-apa bagi saya. Kalau kebanyakan, ceramah itu kebanyakan Bapak Ibu, saudara-saudari, umat nanti bosan. Sebenarnya yang paling bagus itu ceramahnya jangan banyak-banyak, biar besok datang. Iya toh? Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Semoga setelah mendengar menjadi mengerti, setelah mengerti menjadi paham, setelah paham menjadi jelas, setelah jelas mari mempraktekkan 6 cara untuk saling menghargai, saling menyayangi supaya kita itu rukun. Demikian yang perlu saya sampaikan, tiada gading yang tak retak, demikian pula dalam penyampaian dari awal sampai akhir tentu ada kekurangan-kekurangan, mohon maklum adanya. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah mengucapkan sabe sata bawantu sukitata.